info dari operator, tahun lalu itu penggunaan aplikasi atau online ticketing itu hanya digunakan tidak lebih dari 30-an% dari penumpang ya. Mhm. Sisanya masih belinya offline dan itu masih boleh pada tahun lalu. Mhm. Tapi kan terbukti akhirnya memang merepotkan ya, dan ASDP sebagai operator tidak punya data untuk melakukan persiapan karena tidak bisa memprediksi berapa jumlah penumpang kan, Oh, ya. gitu ya. Ya, ya. Yang datang langsung kan tidak bisa diprediksi berapa jumlahnya. Mhm. Tapi kalau belinya online itu Mhm. langsung bisa diketahui nih, oh Mhm. kira-kira seberapa banyak yang akan masuk ke pelabuhan. Mhm. Nah, sejak saat itu sebenarnya perubahan perilakunya sudah sangat baik, dan informasi dari operator itu 92% penumpang di hari-hari biasa Mhm. itu sudah membeli tiket secara online. Terkait dengan tiket, ini kan memang anjurannya dari ASDP Ferry harusnya bisa dibeli secara online, tapi ternyata banyak masyarakat yang belum terinformasi juga, Mbak. Akhirnya mereka tadi gambling ya, go show aja. Hmm. Ternyata meskipun ada apa ya, keringanan lah, masih diperbolehkan gitu ya, karena memang ingin mudik dan lain sebagainya. Nah, kedepannya akan seperti apa, Mbak? Mungkin komunikasi dengan operator ya, agar mungkin Ya. tiketnya bisa lebih fleksibel, bisa membantu masyarakat juga, tapi di sisi lain tidak sampai mengganggu jalannya angkutan lebaran secara umum yang bisa yang sudah seperti yang sudah terjadi ya. Tidak ada antrian yang panjang dan berjam-jam ini, Mbak Adita. Ya, sebenarnya sudah ada sebuah tren perubahan perilaku yang menggembirakan sih, Mas. Mm-mm. Info dari operator, tahun lalu itu penggunaan aplikasi atau online ticketing itu hanya digunakan tidak lebih dari 30-an% dari penumpang ya. Mhm. Sisanya masih belinya offline dan itu masih boleh pada tahun lalu. Mhm. Tapi kan terbukti akhirnya memang merepotkan ya, dan ASDP sebagai operator tidak punya data untuk melakukan persiapan karena tidak bisa memprediksi berapa jumlah penumpang kan, Oh ya, gitu ya. ya, ya. Yang datang langsung kan tidak bisa diprediksi berapa jumlahnya. Mhm. Tapi kalau belinya online itu Mhm. langsung bisa diketahui nih, oh Mhm. kira-kira seberapa banyak yang akan masuk ke pelabuhan. Mhm. Nah, sejak saat itu sebenarnya perubahan perilakunya sudah sangat baik, dan informasi dari operator itu 92% penumpang di hari-hari biasa Mhm. itu sudah membeli tiket secara online. Mhm. Yang lain kalau di hari biasa kan memang masih adalah beberapa bisa diizinkan karena memang antriannya nggak ada kan kalau Mhm. hari biasa. Mhm. Mhm. Jadi dengan asumsi itu memang diharapkan masyarakat juga setidaknya 92% ini sudah paham ya Ya. bagaimana harus membeli tiket. Nah, tetapi sekali lagi memang ini namanya masa mudik ya. Mhm. Orang yang melakukan perjalanan jauh Banyak. lebih banyak. Ya memang ini menjadi masukan kami. Berarti sosialisasinya harus lebih ditingkatkan. Ya. Dan pembelian tiket memang sudah sepantasnya menggunakan sistem online. Mhm. Itu digitalisasi itu udah nggak bisa kita hindari lah ya Mas Betul, ya. Dan betul. ini sangat bisa mengurangi pungli, Mhm. calo ya Iya, kan. iya, iya, Itu betul. sangat positif sebenarnya. Mhm. Dan bagi operator dia bisa mempersiapkan diri Mhm. akan berapa banyak penumpang yang datang dan bagaimana dia harus mengantisipasi, ini kan juga positif ya, Mhm. Mhm. memberikan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat. Mhm. Jadi memang ke depannya kuncinya sosialisasi, masyarakat harus diedukasi sebaik-baiknya, dan menjelang peak season Mhm. mungkin ini sosialisasinya harus lebih gencar. Ya, Ya. betul, betul, Harus betul. lebih gencar, dan tadi jangan pokoknya terus-terusan deh gitu ya. Terus-terusan sambil mungkin kasih studi case ini Iya, iya. lebaran tahun ini, Iya, ya iya, kan. iya, iya. Bagaimana kalau nggak buat tiket Anda jadi repot gitu loh. Betul, betul. Ya Jadi kan. jadi pengalaman berharga ya apa yang sudah terjadi Betul. dialami. Ya. Termasuk masyarakat nih paling happy kalau dengar diskon, kemudian juga promo gitu. Saya ingat eh operator di jalan tol juga memberikan diskon ya Mbak ya untuk tarif tol Betul. menjelang peak season dan juga H plus dan H-min gitu ya. Ya. Apalagi kira-kira tahun depan nih supaya masyarakat nih paling senang. Wah, jadi supaya kepadatannya bisa terpecah, jadi tidak menumpuk pada hari-hari atau Ya. tanggal-tanggal tertentu gitu Mbak Adita. Ya, kalau diskon di saat peak season ini sebenarnya ada strategi lain ya. Oke. Karena demand kan tinggi ya. Mhm. Ketika diskon diberikan, ini bisa jadi demand-nya bisa berkali lipat ya, Betul. karena tertarik dengan diskon itu. Nah, ini memang harus dicermati, karena kalau kemudian terlalu tinggi dengan kapasitas, katakanlah kapasitas angkutan yang terbatas atau kapasitas jalan yang terbatas, kan ini bisa jadi bumerang ya Mas ya, Mhm. gitu. Nah, makanya diskon yang ada itu sebenarnya ditujukan benar untuk memecah hari-hari puncak. Ya. Jadi orang tertarik untuk berangkat lebih dulu Mhm. atau pulang lebih lambat. Ya. Itulah mengapa diskon tarif tol itu diberlakukannya di awal
tanggal 3 sampai 5 kalau saya saya lupa tanggal 3 Ya. sampai 5 ya. Dan tanggal 17 sampai 19. Jadi sebelum arus puncak sama sebelum Sesudah. arus balik puncak ya, gitu. Ini sebenarnya untuk memecah dan membuat masyarakat jadi oke, kalau gitu perencanaan perjalanan saya bikin lebih awal atau pulangnya juga lebih lambat sehingga tidak ngumpul di tanggal puncak. Ya untuk tahun ini sih sepertinya lumayan efektif ya, karena memang puncak perjalanan tol itu ada di hari Sabtu dan Minggu kemarin, Minggu dan Senin kemarin tanggal 14-15 dan sampai saat ini masih ada gitu. Terus gitu ya, walaupun jumlahnya juga tidak sebanyak pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin gitu. Tapi kelihatan ada 30-an% yang belum kembali sampai dengan hari Selasa kemarin. Artinya apa? Ya berarti paling tidak ada nih yang mau memanfaatkan diskon ini gitu kan di tanggal 17-19. Kami sih prediksi semua akan balik itu baru akhir pekan ini Mas, gitu ya. Sampai 100% balik dan bahkan mungkin jadi 110% karena ada yang ngikut. Kan gitu tuh bawa saudaranya. Biasanya gitu Mbak.